berusaha untuk membalaskan dendamku kepada Imli yang telah merebut hakku. Kemudian Malini menyuruh Chini untuk berjanji bahwa Chini harus tetap mengingat kalau Malini adalah ibunya, sedangkan Imli adalah musuhnya. Mendengar perkataan Malini, Chini menjadi terpengaruh dan dia menuruti perkataannya Malinot. Setelah itu kemudian Malini langsung koit di tempat. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Di satu sisi Aryan menghentikan Imli memasuki rumah dan mengarahkan padanya. Imli tersenyum dan menunjukkan wajah kepolosan, agar Aryan tidak mengotori pakaiannya. Aditya yang melihat kedekatan mereka berpikir ia akan memberikan warna terlebih dulu pada Imli sebelum Aryan. Dia mengambil warna dan berjalan menuju mereka. Sedangkan di sisi lain Gudia membawa air racun tersebut dan berusaha untuk melemparkannya ke tubuh Imli, namun Aryan melihat Aditya ingin melemparkan warna pada Imli, sehingga Aryan langsung melindunginya dan air racun itu mengenai pundak Aryan. Aditya merasa kesal karena gagal menerapkan warna pada Imli, sedangkan Gudia nampak khawatir karena air racun itu malah mengenai tubuh Aryan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat Hoi. Imli berkata bahwa Aryan tidak bisa memberi warna pada. Berani sekali kau menyentuhku, sudah kukatakan kau tidak bisa memberikan warna padaku, kata Imli. Imli ingin menyentuh pundak Aryan, namun dia merasakan sakit dan memilih pergi meninggalkannya. Aryan mencoba melepaskan pakaiannya dan bertingkah bodoh karena masih terpengaruh alkohol saat itu. Imli masuk dan berteriak melihat Aryan melepaskan pakaian. Mereka berdebat satu sama lain dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya Imli menarik kaos dalamnya dan bertanya kenapa Aryan memberinya pengkhianatan. Anmu yang terbakar melihat ini bersama Aryan. Imli akan membatalkan ritualnya sendiri dan kuingatkan jangan sampai ada yang mengetahui bahwa kau melemparnya, kata Nila. Aku berusaha untuk membalaskan dendamku kepada Imli yang telah merebut hakku. Kemudian Malini menyuruh Chini untuk berjanji bahwa Chini harus tetap mengingat kalau Malini adalah ibunya, sedangkan Imli adalah musuhnya. Mendengar perkataan Malini, Chini menjadi terpengaruh dan dia menuruti perkataannya Malinot. Setelah itu kemudian Malini langsung koit di tempat, sehingga Chini pun merasa kaget melihatnya. Sementara di sisi lain semua keluarganya Aryan datang ke sana untuk membantu Imli dan Aryan. Di sana Aryan berpesan kepada Narmada supaya dia memberikan bayinya nama Imli kepada Chini dan menganggap Chini sebagai keluarga mereka. Aryan berkata bahwa Chini juga putrinya karena Chini sudah menganggap Imli sebagai ibunya. Setelah berpesan dengan emosional, kemudian Aryan dan Imli saling berpegangan tangan. Imli sejenak tersenyum mengingat kenangan masa lalunya bersama dengan keluarganya dan keluarganya Aryan. Dan pada saat itulah Imli dan Aryan langsung menghembuskan nafas terakhir secara bersamaan. Melihat hal itu, Narmada dan yang lainnya langsung menangis tak berdaya. Singkat cerita 10 tahun telah berlalu. Putrinya Imli yang bernama Imli juga kini sudah lumayan besar, di mana setelah sepeninggalan Aryan dan Imli kecil tinggal di Pakdandia bersama dengan Miti. Namun setelah itu Imli harus kembali lagi ke Delhi untuk melanjutkan pendidikannya. Sesampainya di rumah Aryan, Imli disambut dengan bahagia oleh Arpita dan Sundar. Namun tidak dengan Narmada, dia begitu tidak senang melihat kehadirannya Imli. Narmada beranggapan bahwa dengan kelahiran Imli lah yang membuat Aryan dan Imli meninggal, sehingga dia sangat membenci Imli. Begitupun ketika sudah berada di sekolah, Imli satu sekolah dengan Chini. Namun bukannya menyayangi Imli, Chini malah tidak suka melihat Imli. Bahkan dengan jahatnya Chini menyuruh teman-temannya untuk membuli Imli, karena Chini sudah terhasut oleh omongannya Malini di beberapa tahun yang lalu.
Sehingga dengan itu, mari kita panggil si Cini jahat ini dengan sebutan Cini Cinot seperti ibunya si Malini Malinot. Karena di sekolah tersebut tidak ada yang suka dan dia. Namun walaupun begitu, Imli tetap ceria menjalani hidupnya meski jauh dari keluarga. Hingga 18 tahun kemudian, kini Imli telah dewasa. Imli yang tidak pernah melihat wajah kedua orang tuanya, dia hanya bisa menatap foto mereka melalui liontin miliknya. Terlihat pada saat itu Imli menangis karena merindukan kedua orang tuanya. Namun seketika itu Imli sontak terkejut, karena mobil sayur yang dia tumpangi menuju ke Delhi tiba-tiba saja berhenti. Imli memeriksa keadaan yang ada di sana, dan ternyata penyebab kemacetan tersebut yakni karena adanya sebuah konser. Di mana pada konser tersebut terlihat seorang pemuda keren yang sedang bernyanyi. Melihat itu Imli mencoba menghentikannya, namun tentu saja hal tersebut sia-sia. Hingga Imli melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan berkata, "Yang ada hanyalah angan-angan belaka." Aryan sedikitnya merasa sangat bersalah kepada Imli karena tidak pernah mencegah kepergian Imli. Namun mereka berdua saat ini sedang saling merindukan. Lalu di manakah Imli? Imli saat ini terlihat sangat pucat pasi dan tidak bisa berdaya. Ternyata sahabat, Imli yang saat itu ditabrak oleh truk yang merupakan orang suruhan Malini membuat Imli sampai saat ini tidak juga kunjung siuman. Bahkan dokter mengatakan, jika Imli sepertinya tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi, sehingga membuat Imli tidak pernah sadarkan diri. Ibu Miti menjadi sangat sedih ketika dia melihat kondisi Imli yang seperti ini. Begitu sangat mengkhawatirkan. 9 bulan yang lalu, Ibu Miti mendapatkan telepon dari rumah sakit dan mengabarkan bahwa Imli ternyata mengalami kecelakaan karena telah ditabrak oleh truk. Sementara itu sahabat, Ibu Miti tidak pernah melihat lagi senyum di wajah putrinya dan juga matanya yang terbuka. Ibu Miti hanya melihat nafas yang saat ini masih dihirup oleh Imli, tetapi tidak memiliki harapan untuk kembali hidup dan membuat Ibu Miti menjadi sangat sedih. Di sisi lain sahabat, Ibu Miti sampai saat ini juga terus saja mengelus-ngelus kepala putrinya seraya menangis. Ibu Miti tidak menyangka bahwa nasib yang saat ini sedang dialami oleh Imli membuat Imli harus merasakan bagaimanakah penderitaan tidak pernah memiliki cinta terhadap siapapun. Sahabat, singkat cerita, Aryan ingin pergi untuk mengunjungi sang dokter. Aryan saat itu bertanya kepada orang-orang di sekitar, apakah benar dokter itu tinggal di sana ataukah tidak. Mereka mengatakan bahwa memang benar ini alamat yang dituju oleh Aryan untuk menemui sang dokter. Sementara itu sahabat, Aryan saat ini memandang kembali rumah tersebut. Sahabat, Aryan tidak pernah tahu Madaf dan merasa marah. Di kuil, Imli berpikir bagaimana Jyoti bisa menjadi pelakunya yang menawarkan alas kaki padanya. Aku butuh bukti. Dia berdoa dengan semua orang. Imli berlinang air mata. Aryan mencapai apotek dan meminta apoteker untuk menunjukkan rekaman CCTV dari tanggal tertentu. Kembali ke rumah, Imli berdoa kepada Dewi Sita agar Aryan dan bahkan aku mempercayai Jyoti. Jadi aku membutuhkan petunjuk untuk mengetahui apakah Jyoti adalah pelakunya. Imli tersandung. Aryan bergegas dan memeluknya tepat waktu dan menegurnya bagaimana jika sesuatu terjadi padanya dan bayinya. Imli menjadi emosional dengan Aryan dan memintanya untuk menerima bahwa dia adalah ayah dari bayinya. Aryan bilang dia mencintai bayinya tapi Imli bertanya maksudmu bayi ini tidak sah dan mendesaknya untuk bersumpah pada bayinya dan menerima bahwa kau mempercayai ibunya dan akan mencintainya seumur hidupmu. Aryan mengatakan iya. Aryan memutuskan untuk menghukum Madaf begitu dia sadar. Imli mengira Aryan mengatakan kemarahan ini dan aku tidak akan membiarkan dia menyerang. Kairi menyapu rumah sementara Gudia melakukan yoga wajah. Telepon berdering. Kairi meminta Gudia untuk mengangkat telepon. Gudia mengatakan dia melakukan yoga wajah karena dia tidak ingin segera terlihat tua. Kairi menyebarkan debu di sekelilingnya memaksanya untuk mengangkat telepon.
Sundar berbicara dengan suara wanita dan memintanya untuk memberitahu Imli bahwa Madhav telah sadar kembali. Imli bertanya siapa yang menelepon itu. Gudia mengatakan seseorang meminta untuk memberitahu Imli bahwa Madhav sadar kembali. Imli memainkan musik keras dan memintanya untuk mengulanginya. Gudia berulang kali berteriak. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.